Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Oktober 2023 silam, di mana kekejaman Israel kepada Palestina semakin menjadi, banyak figur publik dari dunia hiburan yang secara terbuka menunjukkan solidaritas mereka kepada rakyat Palestina. Sayangnya sikap ini tidak selalu diterima dengan tangan terbuka, terutama oleh institusi, perusahaan, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu di Amerika Serikat. Lalu siapa saja berbagai artis dunia yang harus dilarang tampil di Amerika Serikat karena suara mereka dalam dukungan terhadap Palestina? Apakah fenomena ini menjadi bentuk baru dari pembungkaman suara di dalam industri hiburan? Dan bagaimana dunia meresponnya? Dan apa saja dampak bagi karir mereka? Di video kali ini, Arsip Biru akan membahas fenomena penolakan ini dan apa saja dampaknya bagi mereka. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, di-like dan di-share juga video yang ada di Arsip Biru. Sejak konflik Israel-Palestina menggema, berbagai dukungan dari berbagai tokoh di industri hiburan dunia tidak henti mengeluarkan dukungan mereka terhadap Palestina. Namun aksi mereka ini malah mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan dari Amerika Serikat. Bahkan aksi mereka mendapatkan berbagai bentuk penolakan dari berbagai pihak di Amerika Serikat. Para artis yang bersuara ini menganggap kalau aksi mereka adalah bagian dari kebebasan berbicara di Amerika Serikat. Namun ironisnya, mendukung Palestina malah dianggap berbahaya bagi banyak pihak di industri hiburan Amerika Serikat. Fenomena cancel culture pun menggema. Bagaimana para artis yang mendukung Palestina mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan oleh berbagai pihak di dunia hiburan Amerika Serikat. Berbagai perlakuan tidak menyenangkan itu diantaranya adalah tekanan dari sponsor, label rekaman, agensi, dan pemerintah lokal. Ada banyak artis dan publik figur dunia yang secara terang-terangan mendukung Palestina, namun karena aksi mereka malah dianggap sebagai aksi antisemit atau bahkan ujaran kebencian, sehingga banyak media Amerika Serikat malah menolak penampilan mereka untuk tampil di acara-acara yang diadakan di Amerika Serikat, seperti konser dan berbagai acara lainnya. Ada begitu banyak para artis dunia yang mendapatkan larangan untuk dapat tampil di Amerika Serikat. Di antaranya adalah nama-nama berikut ini. Roger Waters, anggota band legendaris Pink Floyd Roger Waters, dikenal sangat vokal dalam mendukung Palestina. Karena aksinya ini, ia pernah dilarang tampil di beberapa venue di Amerika Serikat. Ia secara terbuka mengkritik Zionisme dan menuduh Israel melakukan apartheid di Palestina. Ia pernah membatalkan konsernya di Tel Aviv karena tidak ingin mendukung pendudukan Israel dan malah mengadakan konser di daerah yang dikenal sebagai tempat hidup yang berdampingan untuk berbagai agama. Karena aksinya ini, ia diboikot di Amerika Serikat. Ia juga dituduh menyuarakan antisemitisme. Tuduhan antisemitisme ini kemudian dibantah olehnya. Akibatnya, negara Amerika dicoret dari daftar konser tur globalnya. Dua Lipa, penyanyi asal Inggris keturunan Albania Dua Lipa, memiliki keterikatan dengan dunia muslim karena berasal dari Albania. Selama ini ia selalu bersuara keras menentang kekejian Israel terhadap Palestina. Ia bahkan turut menandatangani surat solidaritas untuk Palestina. Namun aksinya ini
malah mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari pemerintah Amerika Serikat dan berbagai media di sana. Ia dituduh menyebarkan ujaran kebencian dan berbagai kampanye pemboikotan terhadapnya pun mulai menggema yang rata-rata dilakukan oleh kelompok pro-Israel. Berbagai acara di Amerika Serikat yang harusnya dihadiri olehnya malah mencoret nama Dua Lipa dari daftar artisnya. Dua model papan atas yang juga masih memiliki darah Palestina, dua bersaudari Gigi dan Bella Hadid, sangat vokal terhadap dukungan mereka kepada Palestina. Karena aksi mereka ini, mereka pernah mengalami berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari industri hiburan Amerika Serikat. Di antaranya, pernah menghadapi berbagai kecaman usai menggugah konten dukungan untuk Palestina. Bahkan mereka harus rela kehilangan berbagai kontrak kerja dengan berbagai brand ternama karena aksi mereka mendukung Palestina yang sangat vokal. Mereka juga mendapat tekanan publik dari berbagai pihak di dunia hiburan Amerika Serikat. Contohnya, penampilan mereka dibatasi untuk dapat hadir di dalam event-event besar di dunia fashion di Amerika Serikat. Macklemore menjadi salah satu penyanyi yang begitu vokal mendukung Palestina. Bahkan ia pernah merilis sebuah lagu untuk Palestina yang berjudul Hands All, di mana lagu ini selain merupakan bentuk dukungan untuk Palestina, tetapi juga merupakan bentuk kemarahan untuk Israel atas penjajahan dan kekejian aksi Israel terhadap Palestina. Ia juga selalu memberikan pidato dukungan Palestina di setiap konsernya. Ada banyak venue di beberapa kota di Amerika Serikat yang membatalkan penampilannya secara diam-diam. Lauryn Hill, sebagai bentuk dukungannya untuk Palestina, penyanyi yang pernah memenangkan penghargaan Grammy, Lauryn Hill, pernah membatalkan konser di Israel. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Namun aksinya ini, ia malah dituduh berpihak pada kelompok teroris oleh media konservatif Amerika Serikat. Penampilannya di Amerika Serikat dikritik keras, dan sejak saat itu, ia selalu vokal bersuara untuk mendukung Palestina. Sejak saat itu pula, ia mengalami jumlah penurunan undangan dari berbagai acara di Amerika Serikat. Anushka Shankar adalah seorang musisi terkenal asal India, sekaligus putri musisi legendaris Ravi Shankar. Ia telah lama menjadi pendukung vokal atas hak-hak Palestina. Ia telah berbicara secara terbuka tentang situasi di Palestina dan menyerukan diakhirinya pendudukan serta pemenuhan hak-hak rakyat Palestina. Ia juga menolak tampil di festival yang mendukung pendanaan untuk Israel. Karena aksinya ini, ia disingkirkan dari sejumlah pertunjukan di Amerika Serikat. Rapper terkenal asal Inggris, Lowkey, selalu bersuara lantang membela Palestina. Ia bahkan tidak segan untuk mendukung Palestina lewat karyanya. Bahkan ia secara terbuka membenci Zionisme dan sangat menentang tindakan Israel. Karena aksinya ini, ia ditolak masuk Amerika Serikat beberapa kali. Bahkan yang lebih gila lagi, platform musik raksasa Spotify malah menghapus beberapa lagunya, di mana lagu-lagu ini merupakan lagu-lagu yang berisi dukungan untuk Palestina dan kritik terhadap Israel. Aktris senior Susan Sarandon sangat vokal terhadap Palestina. Karena aksinya ini, ia dikeluarkan dari agensinya di Amerika Serikat. Berbagai undangan ke acara TV dan festival film pun mendadak dibatalkan. Namun hal ini tidak menghentikan langkahnya untuk terus bersuara membela Palestina. Pemeran Hulk di film-film Marvel Cinematic Universe, Mark Ruffalo, pernah meminta Israel untuk bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM dan berbagai kejahatan lainnya yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Karena aksinya ini,
Ia sempat diserang oleh kelompok pro-Israel dan ditekan untuk meminta maaf. Meskipun tidak secara resmi dilarang tampil, tetapi ia mendapatkan pembatasan media dan berbagai event. Namun berbagai penolakan tadi tidak menghentikan Mark Ruffalo untuk terus bersuara dalam mendukung Palestina. Aktris cantik berdarah Latin Melissa Barrera kerap menyuarakan suportnya untuk Palestina di berbagai platform sosial media dan berbagai interviunya. Namun dukungan lantangnya ini malah mendapatkan kecaman dari pihak studio film yang mengontraknya akibat tuduhan antisemitisme. Akibatnya ia dicoret dari daftar utama sequel film ketujuh dari film Scream, di mana di film sebelumnya ia merupakan pemeran utama. Akibat pemecatan sepihaknya ini, pihak studio film mendapatkan kecaman luar biasa dari publik dan penggemar franchise film Scream. Mereka menuduh pihak studio lebih terafiliasi dengan genosida di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Rekan-rekan pemain di film Scream juga mengecam tindakan studio. Bahkan Jenna Ortega yang berperan sebagai adik Melissa Barrera juga memutuskan keluar dari proyek film Scream dan menyuarakan pendapat Melissa. Namun pemecatan ini tidak membuat Melissa gentar. Ia terus menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Ada berbagai bentuk larangan untuk mereka tampil di Amerika Serikat yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti stasiun televisi ataupun studio film, hingga agensi artis yang melarang artisnya bersuara atas isu ini. Berbagai bentuk tekanan yang para artis ini dapatkan akibat mendukung Palestina, antara lain pembatalan konser mendadak, penolakan visa atau hambatan diplomatik, pemutusan kontrak iklan dan agensi, penurunan popularitas di platform streaming akibat manipulasi algoritma, tekanan dari media, politisi, dan kelompok lainnya. Fenomena pelarangan artis untuk tampil di Amerika Serikat karena dukungan mereka terhadap Palestina bukan hanya soal politik ataupun konflik internasional. Ini adalah isu besar tentang kebebasan berekspresi, integritas seniman, dan bagaimana dunia hiburan kini telah menjadi medan pertempuran opini untuk berbagai kepentingan global.